sangat mencemaskan. Bencana-bencana yang datang setelah pertengahan bulan Juni akan semakin menakutkan. Gempa dengan kekuatan super besar juga mengancam sejumlah tempat di Indonesia, mulai dari sisi timur hingga ke ujung Sumatera. Ancaman tsunami juga bukan sesuatu yang boleh diabaikan, karena ada 9 titik yang bisa ditenggelamkan oleh gelombang air laut yang sangat dahsyat. Sementara itu, kesulitan hidup tidak hanya dipicu oleh rangkaian bencana yang terus berdatangan, karena krisis ekonomi juga menjadi ancaman serius. Apalagi ada tanda-tanda kekeringan dan kemarau sangat panjang bakal terjadi, bahkan hingga 4 tahun lamanya. Lantas benarkah akan banyak fenomena misterius munculnya kota Atlantis yang hilang? Lalu apa yang bisa dilakukan agar selamat menjalani hidup di tengah badai bencana? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan, ada gambaran kehancuran bumi yang dilihat ahli spiritual Velin Ratu Ayu. Peristiwa gempa besar yang belum lama ini melanda Thailand yang berimbas ke sisi timur Indonesia adalah bagian pertama dari serial gempa besar yang akan terus terjadi. Velin kemudian menyebut ada 9 titik di Indonesia yang berpotensi terjadi gempa besar yang sangat mematikan. Dan semua bisa sangat mungkin meledak di tahun 2026 ini. Apalagi Velin sudah melihat tanda-tandanya sejak awal tahun lalu, sehingga kemungkinan terjadinya sangat besar. Sesungguhnya aku melihat dalam pergantian tahun lalu, aku sudah melihat akan ada gempa atau tsunami yang akan terjadi di wilayah Sulawesi, kemudian Bali, Jawa Timur, Pacitan, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya, Sumatera, Aceh, Banten, dan hampir ya ada 9 wilayah yang akan terdampak adanya tsunami yang akan terjadi di tahun 2026. Gempa yang terjadi baru-baru ini terutama di wilayah Sulawesi dan Gorontalo sempat mengalami adanya surut ya, air laut surut dan kemudian pasang dan juga hingga menerpa sebagian perumahan dan juga sebagian objek wisata di wilayah Gorontalo. Semua yang menakutkan itu akan bertambah mengerikan karena baru fase awal dari bencana besar yang akan datang. Bencana paling mematikan, bahkan hingga menghancurkan banyak pulau bakal terjadi. Velin mendapatkan gambaran. Semua itu terjadi saat ada lempeng bumi yang terbelah. Ini dalam penglihatan Velin bukan bencana biasa. Karena gempa yang ditimbulkan adalah gempa super dahsyat. Dan semua itu bukan semata faktor alam, melainkan sengaja diciptakan oleh alat canggih yang dilempar ke dasar laut sehingga membuat lempeng bumi hancur. Ini adalah awal permulaan. Aku melihat di sini gerakan bumi dan ada retakan bumi yang memang di sini aku lihat ada hantaman lempeng bumi yang terbelah. Dan ini ada kaitannya adalah dengan adanya suatu alat canggih yang memang sengaja dilemparkan atau ditembakkan ya di dalam lautan yang memang ditujukan agar terjadinya gempa. Maka hal ini adalah sebuah peringatan setelah Gorontalo atau wilayah Sulawesi. Seluruh wilayah Indonesia harus mulai hati-hati. Gempa-gempa besar akan datang susul-menyusul, diiringi dengan banyak aktivitas vulkanik. Dari barat hingga ke timur, Indonesia bakal dikepung oleh banyak peristiwa besar. Salah satu yang harus benar-benar waspada adalah Nusa Tenggara dan Gorontalo. Velin Ratu Ayu melihat bakal ada gelombang air laut yang menyerbu daratan. Dan ia bukan hanya sekali mengucapkan kata Gorontalo. Maka di sini juga seperti aku bilang tadi, masih di wilayah Sumatera, Aceh,
ya, kemudian Sulawesi, Banten, Lampung, Palembang, dan wilayah hati-hati ya, NTT, kemudian Halmahera ya, NTT, Halmahera, hati-hati, ini akan berdampak dan akan bergantian. Dan Gorontalo adalah sebuah gelombang yang memang aku lihat di sini adalah gelombang pembuka, maka di sini akan ada lagi gelombang air yang sangat tinggi, dan ini akan terjadi di wilayah Halmahera dan kemudian Papua, wilayah Sumatera, Banten, dan Lampung. Aku harap masyarakat juga berhati-hati dan siap siaga ketika nanti bencana itu akan datang. Bencana itu akan datang. Nusantara sedang terguncang dan semakin terguncang. Berbagai penemuan benda-benda purba menjadi fenomena paling mencengangkan seiring dengan terjadinya bencana-bencana besar. Seolah membalikan banyak fakta sejarah, bencana malah membuka kotak Pandora masa lampau yang terbungkus misteri. Di sisi selatan Jogja, Velin meyakini bakal timbul banyak arca-arca kuno yang menunjukkan jejak peradaban yang belum bisa dilacak di masa silam. Tapi sekali lagi, semua itu akan terjadi jika sudah datang bencana sangat dahsyat yang diiringi gelombang tsunami sangat tinggi hingga jauh ke daratan. Akan ada yang lebih besar lagi dari yang sekarang. Penemuan-penemuan bekas atau arca-arca ataupun bangunan sejarah yang tertimbun ini nanti akan ditemukan di tahun nanti setelah adanya gempa yang aku perkirakan di tahun ini juga akan adanya gempa yang sangat dahsyat dan juga diiringi dengan air laut pasang dan juga tsunami yang sangat tinggi. Ini akan terjadi di wilayah Yogyakarta dan juga di wilayah Sumatera. Bencana demi bencana yang terus terjadi, menurut Rawang Batin Velin, justru akan mengungkap banyak fakta yang selama ini misterius. Terutama misteri kota Atlantis yang hilang. Nanti akan banyak bermunculan kerajaan-kerajaan lama yang terkubur zaman. Semua akan terkoneksi dengan sangat jelas, jejaknya sampai ke kota gaib paling ikonik di Saranjana, Kalimantan. Akan ada penemuan-penemuan berkaitan dengan kerajaan-kerajaan lama yang tertimbun, dan ini adalah sebuah kota Atlantis, dan ini akan juga menyambungnya adalah kepada wilayah Kalimantan, dan ini akan terkonek dan terhubung dengan wilayah Saranjana. Tapi benarkah akan ada krisis berkepanjangan? Mungkinkah ada kemarau yang dahsyat hingga MF tahun lamanya? Mengapa Velin menyebut akan ada waktunya Sabdo Palon nagih janji? Mengerikan, krisis akan berkepanjangan. Alam juga mulai enggan menunjukkan kerahamannya, sehingga ancaman berbagai bencana terus datang berulang-ulang. Kali ini, yang mengerikan menurut pandangan batin Velin Ratu Ayu adalah kekeringan yang sangat dahsyat. Kemarau panjang bakal melanda dalam hitungan hingga 4 tahun. Banyak pertanda tidak baik yang sudah bermunculan, terutama munculnya fenomena cuaca yang sedang tidak baik-baik saja. Cuaca saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang menandakan bahwa adanya panas bumi, yang menandakan bahwa saat ini bumi kita sedang menangis atau meraung. Oleh sebab itu, pertanda tersebut adalah bukan pertanda biasa. Pertanda tersebut adalah pertanda bahwasanya tidak adanya keadilan bagi rakyat kecil. Banyaknya kerugian yang akan dilakukan oleh orang-orang kalangan atas dan orang-orang golongan tertentu. Dengan adanya ekonomi yang sekarang ini akan berdampak untuk kedepannya. Kita akan mengalami krisis yang sangat panjang kalau pemerintahan atau
orang-orang atas kita masih tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat. Dan di sini nanti akan ditandai dengan adanya kemarau yang sangat panjang, sehingga di sini akan terjadi gagal panen dan juga kita akan mengalami kekeringan. Maka di sini akan adanya suatu pergolakan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Banyak aku melihat masyarakat dan banyak juga nanti di sini akan terjadi perselisihan paham ataupun akan terjadi keributan dari masyarakat. Dan bahkan aku melihat di sini akan adanya gejolak yang sangat besar, dan ini aku melihat akan terjadi 3-5 tahun yang akan datang. Bencana yang terus melanda barangkali harus dipahami, bukan semata fenomena semesta. Kita semua harus berkaca. Mungkinkah bencana terus berdatangan karena memang kita yang mengundangnya? Lewat berbagai perilaku menyimpan, kerusakan, dan segala kesalahan-kesalahan yang tak terampuni, sehingga alam memberi peringatan lewat bencana. Karena adanya bencana yang terjadi saat ini adalah sebuah peringatan alam semesta yang memang saat ini akan menuntut balas. Seperti aku melihat di tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun penuntut balas bagi apapun perilaku manusia. Maka saya berharap mudah-mudahan pemerintahan kita dan orang-orang yang terkait mudah-mudahan di sini bisa merealisasikan untuk memakmurkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Karena tolak ukur masyarakat saat ini berada di bawah naungan pemerintahan tertinggi, yaitu orang yang paling atas. Maka ketika regulasi ini terjalin dan juga bisa untuk didistribusikan kepada masyarakat dengan memberikan peluang yang sangat besar kepada masyarakat untuk bisa memajukan perekonomian, maka bencana tersebut bisa terhindar. Semesta memang berbicara dengan cara yang berbeda, tidak verbal, karena kadang penuh dengan simbol dan pertanda. Kesengsaraan rakyat pun bisa menjadi pemicu kemurkaan alam semesta. Sebagai paranormal, Velin kemudian menunjukkan banyak kenyataan pahit di masa lalu sebagai dampak dari kesengsaraan rakyat. Munculnya keyakinan datangnya Sabdo Palon nagih janji juga berasal dari kesulitan-kesulitan hidup yang semakin tidak tertanggungkan. Karena itu tadi, ketika seorang pemimpin tidak bisa memimpin rakyatnya, jangankan masyarakatnya, maka alam semesta pun akan menuntut balas dan bergejolak. Seperti apa yang pernah terjadi di daerah Jawa Tengah ketika seorang Syekh Subakir di sini menaklukkan wilayah Jawa Tengah, ya, terjadi pertarungan hebat antara Palon. Maka di sini Sabdo Palon mengalah dan melakukan perjanjian, dan atas persetujuan dari kedua belah pihak, maka itu yang disebut adalah perjanjian Sabdo Palon. Dan tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya perjanjian itu akan berlaku kepada pemerintahan Indonesia khususnya. Lalu apa yang bisa dilakukan agar tetap bertahan hidup di tengah berbagai macam krisis, bencana, serta kesulitan-kesulitan yang kian berat? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Situasi hidup memang sedang tidak baik. Kondisinya juga semakin sulit karena banyak bencana yang memberikan ancaman maut. Krisis ekonomi pun membuat hari-hari bertambah susah karena semua kebutuhan pokok naik tinggi. Belum lagi konflik global yang sewaktu-waktu bisa berimbas hingga sampai Indonesia. Maka begitulah, tidak ada yang bisa memberi pertolongan selain berserah diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang Maha Penolong. Jelas untuk saat ini dalam keadaan kolaps, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang semuanya serba mahal, maka di sini sebagai masyarakat Indonesia kita wajib untuk berjuang
dan terus bersemangat dan jangan pantang menyerah dengan keadaan. Teruslah berusaha, bekerja, dan juga tetap untuk menyeimbangkan dengan ibadah kita. Mudah-mudahan alam semesta dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan akan menjaga negeri kita yang tercinta ini agar tetap utuh dan juga bisa untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was. Sebelum menyaksikan Was-Was,